Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Alfisyar dari TPP golongan C. Perkenalkan, nama saya Dea Anggraini dengan NIM A41201602 dari golongan C. Perkenalkan, nama saya Elsa Pinkirstia dengan NIM A41201052 dari golongan B. Perkenalkan, nama saya Vina Rizky Mutaharoh, NIM A41201802 dari Perkenalkan, nama saya Bima Aji, NIM A41201420 golongan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi daun pepaya. Dan untuk bagian ujung daun ini bergerigi, dan lancip. Tekstur permukaan daun pepaya ini yaitu agak sedikit licin dan mengkilat. Daun pepaya ini mempunyai tangkai daun ini yang berongga. Dan pembentukan daun pepaya muda ini biasanya di bagian atas Saya tanaman. akan menjelaskan mengenai anatomi daun pepaya. Anatomi pada daun dibagi menjadi dua bagian, yakni anatomi daun bagian luar dan anatomi daun bagian dalam. Pada anatomi daun bagian luar terdapat klorofil yang membuat warna daun menjadi lebih hijau. Selanjutnya, struktur anatomi daun yang terdapat di bagian dalam serta fungsi yang dimiliki. Yang pertama ada kultikula. Jaringan kultikula mempunyai fungsi untuk meminimalisir proses terjadinya penguapan terhadap air melewati permukaan dari daun. Yang kedua ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis dibagi menjadi dua bagian, yakni epidermis atas dan epidermis bawah. Jaringan epidermis pada daun merupakan bagian sel yang hidup di area paling luar daun. Yang ketiga ada jaringan mesofil. Jaringan ini dibedakan menjadi dua bagian, meliputi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang mempunyai banyak kandungan kloroplas yang digunakan untuk membantu dalam proses memasak makanan. Sedangkan pada jaringan bunga karang berfungsi sebagai proses fotosintesis. Berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut dibedakan menjadi dua bagian, yakni xilem dan phloem. Xilem berfungsi dalam mengangkut air dan juga mineral untuk dibawa ke bagian daun, sedangkan phloem berfungsi dalam menyebarkan hasil proses fotosintesis dari bagian daun ke seluruh bagian dari tubuh tumbuhan untuk menunjang pertumbuhan. Yang terakhir ada stomata. Stomata mempunyai peran sebagai alat respirasi yang nantinya akan membantu mengambil gas karbon dioksida yang ada di udara bebas, dan selanjutnya akan digunakan untuk membantu proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Saya di sini akan menjelaskan mengenai morfologi dan anatomi akar tanaman pepaya. Morfologi akar tanaman pepaya yaitu yang pertama, akar tanaman tidak berkayu. Dan yang kedua yaitu sistem perakaran pada akar tanaman pepaya ini akar tunggang. Dan yang ketiga yaitu bentuk akar dari akar tanaman pepaya ini berbentuk bulat dan berwarna putih kekuningan. Untuk anatomi akar tanaman pepaya ada beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu ada endodermis. Endodermis ini memiliki fungsi yaitu mengatur masuknya air ke dalam tanah dan menyimpan zat makanan. Untuk yang kedua yaitu ada eksodermis. Eksodermis ini berfungsi sebagai pengganti epidermis. Untuk yang ketiga yaitu ada epidermis. Epidermis ini berfungsi sebagai jalan masuk air dan garam mineral. Nah, untuk yang keempat yaitu ada phloem. Phloem ini berfungsi sebagai mengangkut zat makanan yang dibuat oleh daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan atau biasa disebut dengan hasil fotosintesis. Kelima yaitu ada xilem. Xilem ini berfungsi sebagai mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju daun. Dan untuk yang keenam ada parisikel. Parisikel ini berfungsi sebagai membentuk cabang akar dan kambium gabus. Untuk yang ketujuh yaitu ada korteks. Korteks ini berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan.
Dan untuk yang terakhir, yaitu ke-8, ada rambut akar. Rambut akar ini berfungsi sebagai untuk memperluas daerah penyerapan air dan atau zat makanan. Kan gambar atau bagian dari anatomi akar tanaman pepaya. Yang di sini merupakan endodermis, ada phloem, parisicle, xilem, epidermis, rambut akar, korteks, dan eksodermis. Batang pepaya termasuk dalam batang tumbuhan dikotil karena memiliki kambium. Bercabang, tidak beruas-ruas. Permukaan batang terdapat bekas tangkai daun yang telah gugur dan kering. Pepaya memiliki jenis batang basah, batang berongga, umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit. Tekstur batang pepaya tidak kokoh, bahkan mudah lunak. Pada batang pepaya, jaringan penguat tebal dan hampir tidak memiliki setengah dari jaringan susunan penyusunnya. Dan letak jaringan pengangkut pada batang pepaya tersusun di pinggir-pinggir secara melingkar. Lalu struktur yang membuat permukaan batang pepaya itu rata disebabkan oleh jaringan penguat yang tebal dan tidak tumbuh parenkrim. Jaringan penguat tersebut sehingga batang pepaya itu jadi kuat, keras, dan permukaannya halus. Nah, pada batang pepaya yang keras mampu tumbuh tegak, lurus, dan berdiri kokoh sehingga mampu menopang seperti buah, daun, tangkai daun yang tumbuh terletak pada batang pepaya tersebut. Nah, pada batang pepaya itu juga memiliki jaringan parenkrim yang tumbuh terletak dan di tengah-tengah jaringan tersebut itu untuk menyimpan air, sehingga walaupun batang pepaya sedikit keras akibat jaringan penguat yang tersusun tebal, namun pada batang pepaya termasuk ke dalam batang basah karena terdapat parenkrim yang telah menyimpan air.